Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramat, para yang mulia, wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid Jami Al-Fajar beserta seluruh staf dan jajarannya, kepada para guru, para hujjaj, para tokoh, hadirin hadirat jamaah Ta'lim Duha Masjid Jami Al-Fajar yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya hingga di pagi berkah ini kembali Allah ringankan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah berikan kita ilmu yang barokah dan manfaat, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga sehat dan berkah selalu, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kitab ini ditulis oleh Imam Abi Fida Muhammad ibn Katsir. Imam Ibnu Katsir itu ada dua. Ada Imam Ibnu Katsir madhab Quran yang wafatnya tahun 120 Hijriah. Wafatnya ya nanti insyaallah di bagian akhir saya akan selipin untuk membahas tentang madhab Quran yang 7 sekaligus konteksnya bacaan surah Al-Fatihah versi 7 madhab Quran kalau kebagian waktunya. Kalau Imam Ibnu Katsir penulis kitab ini, beliau lahirnya itu sudah di atas tahun 1000. Ya, jadi lahirnya di kota Busra namanya, bukan Basrah. Kalau Basrah itu Irak, kalau Busra itu adalah Suriah. Ya, lahirnya beliau penulis kitab ini adalah pada tahun 1301 Masehi. Dan beliau wafat pada tahun 1372 Masehi. Berarti umurnya berapa tahun? 71. Ya, ini penulis kitab tafsir ini. Kalau periode Wali Songo kemarin berapa? Masih ingat? Kalau tidak salah sudah kita bahas kemarin. Wali Songo dakwah di Indonesia pada tahun 1404. 1404 Masehi. Ya, berarti beda berapa tahun sama Imam Ibnu Katsir? 100 ya. Ya, itu kira-kira. Baik,
dalam bahasan ta'awud bagian akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bagian akhir. Karena ini bagian akhir, maka saya ingin memberikan catatan penting yang sudah berulang kali kita bahas dan bahkan kita hafal. Jadi anggap aja ini ujian akhir, ya, ujian akhir. Kira-kira doanya masih pada hafal apa tidak? Sudah praktek ngobatin orang kesurupan apa belum? Belum. Alhamdulillah nih Pak Haji sudah ya Pak Haji. Sudah ada yang praktek ngobatin orang kesurupan. Ya. Doa ta'awud ya, yang untuk supaya enggak ngucapin numpang-numpang. Apa doanya? Ya. Apa masih numpang-numpang aja sekarang? Enggak. Iya. Doanya apa? Lupa ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Lupa atau malu-malu? Ya, itu jangan lupa ya, jangan lupa. Kemarin juga sudah saya sampaikan, kalau ngajak ziarah atau lewat tempat-tempat yang angker bawa anak bayi, doanya sama, itu juga bismillahilladzi tapi dibayangkan. Jadi kita sedang membuat balon, ya, baca itu ditaruh atas kepalanya anak, ya, kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Terus dengan bahasa kita, ya Allah, kami mohon anak, sebutkan namanya, bin siapa, kalau anak kita sendiri ya sebutin, mohon perlindunganmu untuk tidak bisa digoda oleh jin, setan, iblis dan semua makhluk halus lainnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kunci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi bayangkan kita membuat pengaman seperti balon bening. Bayangan itu yang benar-benar terjadi, bukan sekedar khayalan gitu. Ketika ibu enggak bayangin, itu efeknya enggak maksimal gitu. Jadi ilmu tenaga dalam, ilmu gaib itu ya melalui bayangan, ya, makanya bayangan. Yang berikutnya saya sebagian sudah pernah saya sampaikan, ya, cuman nggak tahu sudah lengkap atau belum. Kasusnya dulu saya cerita kejadian di kampung halaman saya ketika adik ponakan hendak nikah diantar oleh rombongan remaja. Ketika hendak akad, tiba-tiba ada beberapa ayam perawan, ayam gadis, basa Jawane ayam kutuk, ayam kutuk. Ya, itu begitu saya tanya mau diapain itu ayam, ya, ternyata akan dibuang di setiap jembatan yang akan dilewati. Ya, itu kelihatannya sepele tapi itu mencidrai akidah. Ya, itu tingkat tingginya bisa musyrik. Ya, karena mencari perlindungan kepada selain Allah. Nah, caranya yang saya ingin ulang kalau memang sudah pernah. Jadi
misalnya ada 20 orang yang akan miring, itu suruh berdiri baris, misalnya 2 baris, boleh 1 baris memanjang, ya, yang belakang megang pundaknya, yang depannya terus begitu ke belakang. Nah terus yang paling depan kita jabat tangannya, kita pegang tangannya, ya, lalu baca Fatihah, ya, hadiah Fatihah ke Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani, terus ke orang tua kita Al-Fatihah, sekali aja Fatihah. Nah lalu baca doa tadi Bismillahilladzi la yadurru sampai selesai, lalu ucapkan Allahu Akbar sambil membayangkan ini, bayangan ini yang sesungguhnya terjadi. Kita bayangkan cahaya dari Allah dari ke tangan kita, langsung kita bayangkan masuk ke seluruh orang yang berbaris tadi, tapi menekannya itu dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, baru setelah itu baca ayat-ayat ruqyah, ya, Alif Lam Mim. Setelah selesai langsung Allahu Akbar, bayangkan cahaya Allah, ya, cahaya dan energi dari Allah masuk ke melalui kita ke orang-orang itu dengan Allahu Akbar 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga adalah lillahi ma fis samawati, ya. Terus kemudian surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, akhiri dengan Al-Fatihah. Tapi setiap bacaan itu harus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, yakin bahwa tidak akan ada apa-apa dan jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu. Ya, kenapa ini harus saya ingatkan atau saya sampaikan? Tradisi itu seakan-akan sudah menjadi perjanjian antara penduduk setempat dengan para setan. Ketika kosongan, ya, ketika kosongan, misalnya mereka ayamnya kita ambil, terus mereka tanpa ada doa sama sekali di awal-awal, itu biasanya setannya nggak mau diem, ya. Apakah ada yang kesurupan, ada yang macam-macam, ngantennya sakit atau kebakaran dan sebagainya, gitu. Maka harus dimulai dengan doa itu. Nah, kalau sekali sudah kita mulai dengan doa dan aman, ya, maka insya Allah masyarakat itu mulai berani, nggak ragu-ragu, gitu. Dan ini dakwah akidah yang paling penting, nggak boleh sembrono dengan gampang, ini kan ngelepas ayam nggak seberapa, begitu kan. Kalau kata saya mending ayamnya ditambahin tapi kirim ke rumah saya, gitu mendingan, ya, daripada dibuang di situ, ya. Dan itu sekali lagi menjadikan akidah kita bermasalah. Insya Allah siap ya, siap ya. Ya, untuk ibu-ibu mungkin ngetesnya itu yang ngajak anak bayi ziarah di makam atau di kuburan yang paling serem di waktu maghrib, ya. Berani Bu? Tes, ya. Yang pengen ngetes nanti boleh minta nomor saya kepada pengurus. Kalau ada apa-apa telepon aja, nanti saya bantu dari kejauhan, ya. Dan ini saya berharap semua harus berani, ya, semua harus berani, gitu. Karena memang intinya, ya, setan itu musuh kita, ya, fattakhidhu aduwan, dan benar-benar jadikanlah olehmu sebagai musuh, bukan untuk dijadikan teman, ya.
Itu mungkin di bahasan berikutnya sudah tidak lagi karena memang sudah ganti bab. Ya, bab berikutnya adalah bab Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Saya lanjutkan dari bagian akhir ta'awud, bab ta'awud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'du. Warrojimu bermula kalimat rojim itu fa'ilun, isim fa'il bimakna maf'ulin dengan menggunakan makna maf'ul. Ya, rojim itu padahal isim fa'il. Fa'il itu orang yang melakukan, tapi maknanya menggunakan maf'ul yang menjadi objek. Ai annahu, maksudnya sesungguhnya syaiton itu marjumun, dilaknat atau dirajam. Matrudun, ditolak, anil khairi, dari kebaikan, kullihi, semuanya. Enggak ada sejarahnya setan itu ngajak kebaikan, enggak ada. Tidak ada sejarahnya setan itu menghadirkan kebaikan, tidak ada. Hal ini sebagaimana kama qala, ya, yang telah berfirman ta'ala, Allah Ta'ala, ala ya'lu uluwan, itu artinya tinggi. Jadi kalau ada tulisan Allahu, kaligrafi ya, Allahu Ta'ala atau Allahu Jalla, itu maha agung, jalaluhu, keagungannya. Tapi Ta'ala itu maha tinggi, asal katanya ala ya'lu uluwan. Firman Allah, walaqad zayyana as-sama'ad dunya, walaqad zayyana, dan nyata-nyata telah aku hiasi, as-sama'ad dunya, langit dunia, bimasobiha, dengan lampu-lampu. Ya, ada nggak langit di lampu, Pak? Wa ja'alnaha, dan aku jadikan wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya, dan telah aku jadikan masobih tadi rujuman, sebagai pagar atau sebagai penghalang atau sebagai rajam lisyayatini, untuk para setan. Ya, yang dimaksud masobih di situ adalah bintang. Ya, aku ciptakan, aku hiasi langit itu dengan bintang-bintang. Ya, langit dunia itu aku hiasi dengan bintang-bintang. Fungsinya di samping sebagai hiasan, wa ja'alnaha rujuman, dan aku jadikan sebagai peluru, sebagai senjata, sebagai media untuk merajam setan-setan. Jadi setan itu kerjaannya selalu ingin mengintip rahasia kerajaan langit. Tapi setiap kali mereka ke langit itu langsung dilempar dengan menggunakan bintang-bintang. Jadi bintang itu secara hukum syariat ya benar, dia ada yang jatuh. Jatuhnya itu pertama adalah untuk hiasan bagi orang yang memandangnya. Yang kedua untuk melempar setan yang ingin mengintip, ingin menguping rahasia kerajaan langit. Begitu, surat Al-Mulk ayat 5. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, inna, sesungguhnya aku Allah,
Zayyana telah menghiasi aku as-sama ad-dunya, langit dunia, bizinatinil kawakib, dengan hiasan bintang-bintang, di samping sebagai hiasan wa hifdzan, dan sebagai penjaga min kulli syaitonin, dari tiap-tiap setan maridin yang durhaka. Jadi Allah hiasi langit itu dengan bintang-bintang yang sangat banyak. Bintang itu jumlahnya ada berapa, Bu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Jumlah bintang itu menurut ilmu, ya, menurut penelitian, jumlahnya sebanyak pasir di laut di seluruh dunia ini. Diam saja. Subhanallah. Sekali lagi, jumlahnya bintang itu sebanyak pasir di lautan di seluruh dunia ini. Bintang yang terdekat antara satu bintang dan bintang yang lain, yaitu bintang yang paling dekat dengan bumi, namanya bintang Proxima Centauri. Iya, jaraknya berapa? Perjalanan 4,2 tahun dengan kecepatan cahaya. Enggak, subhanallah ya? Subhanallah. 4,2 tahun kecepatan cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Enggak, subhanallah. Subhanallah. Jarak sini Jeddah, Arab Saudi, itu cuman 7.971. Kalau kita berangkat dari sini, dari Jakarta sampai Jeddah 8 kali bolak-balik, itu hanya perlu 1 detik. Dari sini ke Jeddah balik lagi 1, dari sini ke sono balik lagi 2. 8 kali bolak-balik itu hanya butuh waktu 1 detik saja dengan menggunakan kecepatan cahaya. Sementara jarak Proxima Centauri ke bumi itu perlu 4,2 tahun dengan kecepatan cahaya. Enggak, subhanallah. Subhanallah. Loh, kalau disebut keagungan Allah itu harus kagum. Subhanallah, dilatih. Ya, Maha suci Allah, Allahu Akbar. Kalau jumlahnya ternyata lebih banyak daripada pasir di seluruh lautan di dunia ini, tapi jaraknya segitu jauh. Subhanallah. Bagaimana buatnya Allah? Maksudnya bagaimana Allah itu membuat? Ya, makanya la tafakkaru fi khalqillah, tafakkaru fi dzatillah. Ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kembali. Ya, ketika tauhid, ya, ketika tauhid, apapun yang kita lihat, apapun yang kita nikmati, ini ada yang membuat. Meja ini, Ibu pernah lihat yang membuat? Pak, pernah lihat yang buat meja ini? Enggak pernah, tapi yakin kalau ini ada yang buat? Iya, yakin. Ini lampu, pernah kita melihat buatnya?
Enggak. Tapi yakin ada yang buat? Iya. Maka dunia ini kita enggak pernah tahu kapan membuatnya, tapi yakin ada yang membuat. Siapa yang membuat? Allah. Itu nanti puncaknya pertanyaan, siapa yang membuat Allah? Begitu. Itu pertanyaan yang kalau nggak tahu jawabannya itu akan menjadikan tauhidnya ragu. Ya, maka kalau orang-orang Barat yang tidak percaya adanya Tuhan, semuanya ini ada dengan sendirinya, gitu. Iya, orang ateis begitu, ya. Makanya ketika kita yakin semuanya ada yang buat, lalu pertanyaan siapa yang membuat dan menciptakan Allah? Jawaban itu adalah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah engkau tentang apa yang Allah ciptakan, dan gak usah mikir bagaimana Allah menciptakan zatnya. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Pikirin yang kecil-kecil dulu. Nyamuk itu kecil, ya. Kok bisa dia punya nyawa? Itu nyawanya segede apa? Nah, kalau nggak nyampe, ya sudah berhenti di situ. Tapi kalau nyampe, pikirin yang lebih kecil lagi, wama fauqaha, bakteri. Iya, bakteri itu hidup, dia juga makan. Nggak kelihatan oleh mata telanjang kita, harus pakai alat mikroskop. Kok bisa hidup? Kalau ketemu lagi, kalau logika kita masuk, naik lagi, pikirin yang ke atasnya. Iya, itu cara ya berpikir yang tahu diri. Gampangnya logika, ya. Ibu kuat ngangkat maksimal berapa kintal? Beras 50 kilo masih kuat? Nggak kuat. 25 kilo? Ya, kalau 25 kilo udah nggak kuat, jangan maksain ngangkat beras yang 1 kintal. Kenapa? Bisa bonyok, bisa meletet. Nah, kalau 1 kintal nggak kuat, jangan berusaha untuk mikir ngangkat 1 ton. Kenapa? Itu namanya nggak tahu diri. Maksudnya kemampuan otak kita dalam memikir dan mendapatkan logika itu terbatas, sebagaimana terbatasnya tenaga kita. Itu makanya Allah bukan nggak boleh, tetapi kamu nggak bakal kuat, gitu loh. Pikirin aja yang aku ciptakan, gitu. Itu aja kamu nggak kuat. Mikirin bintang yang jumlahnya segitu banyak. Ya, bikinnya gimana antara satu dengan yang lain, jauhnya luar biasa. Jumlahnya nggak kira-kira. Begitu alam semesta ini luasnya kayak apa? Pasir di Ancol itu jumlahnya berapa, Bu? Itu jumlahnya 1 miliar, Bu. Ibu percaya nggak? Kalau nggak percaya hitung sendiri. Iya, artinya ya ini harus kemudian menjadikan kita itu kagum atas ciptaan Allah, mengucapkan subhanallah, membesarkan Allah dengan Allahu Akbar. Ya. Ya, tadi surat belum selesai. La yasma'una ilal mala'il a'la. Ya. La yasma'una, nyata-nyata tidak mendengar setan itu ilal mala'il a'la. Ya, kepada pembicaraan di istana langit.
wa yukdzafuna dan mereka dilempar min kulli janibin dari setiap arah. Jadi setiap kali setan itu mau naik ke langit mengintip rahasia kerajaan langit, itu langsung dilempar dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Nah, diantaranya adalah dengan bintang itu. Dan diantaranya kalau ada bahasa lain adalah dengan petir, itu adalah senjata untuk menjadikan setan itu tidak naik ke langit untuk mengintip rahasia kerajaan langit. Ya. Duhuran walahum adzabun wasib. Ya, duhuran, bintang-bintang tadi duhuran berfungsi untuk mengusir, walahum dan bagi mereka syayatin para setan, adzabun siksa wasibun yang kekal. Ya. Ilaman kecuali setan, ya, khotifa yang mencuri al khotfata, ya, pembicaraan, fa'at ba'ahu shihabun sakib. Ya, kecuali setan-setan yang ngumpet-ngumpet gitu. Ya, ada yang terang-terangan, ada yang ngumpet-ngumpet. Ya, tetapi fa'ajba'ahu, ya, maka mengejarhu pada setan shihabun bintang sakibun yang menyala. Ya, jadi bintang menyala kemudian mengejar setan yang hendak mencari, mencuri, mengintip rahasia kerajaan langit. Ya. Surat As-Saffat ayat 7 hingga ayat 6 hingga ayat 7. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, walaqad ja'alna, dan nyata-nyata telah aku jadikan, fis samai, di langit, ya, burujan, gugusan bintang-bintang, ya. Nyata-nyata aku ciptakan fis samai, di langit itu burujan, gugusan bintang-bintang, wa zayyannaha, dan aku jadikan gugusan bintang-bintang itu hiasan lin nadhirina, bagi orang-orang yang melihat. Jadi kalau lagi di suasana yang gelap dari lampu, kemudian melihat langit yang bersih tanpa awan, ya, tiba-tiba ada bintang yang jatuh seret begitu. Senang nggak Bu kira-kira? Senang nggak ngelihatnya? Indah tidak? Indah. Itu seni. Memang Allah jadikan begitu. Ya, Allah jadikan sebagai hiasan linnadhirina, bagi orang-orang yang melihat. Ya. Wa hafidnaha min kulli syaitonir rajim. Wa hafidnaha, ya, dan aku jaga. Wa hafidnaha, dan aku jaga. Mana tadi? Wa hafidnaha, ya, dan aku menjaganya, ya, ha kepada rujum, min kulli syaitonin, dari tiap-tiap setan, rojimin, bahasa kita yang terkutuk, ya, rojimin yang dirajam, ya. Illa manistaroko, kecuali man setan, istaroko yang berusaha untuk mencuri, as-sam'a, pembicaraan, ya, as-sam'a, pembicaraan, fa'at ba'ahu, maka mengejarhu pada setan, shihabun, semburan api, mubinun, yang nyata. Ya, jadi setan yang tetap ngotot, ngeyel, ya, mau mencuri rahasia, senangnya ngintip rahasia langit, ya, nyuri-nyuri, nyolong-nyolong, ngumpet-ngumpet, ya, itu dikejar oleh
cahaya yang atau semburan api yang menyala. Itu yang dimaksud petir. Gitu. Jadi petir juga itu mengejar para setan yang berusaha untuk mencuri atau mengintip rahasia kerajaan langit. Ya, syihabun, semburan api, ya, mubinun yang nyata. Surat Al-Hijr ayat 16 dan 18, ila ghairi dzalika, ya, sampai kepada yang lain-lain, minal ayati, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wakila, dan diucapkan rojimun bimakna rojimun, rojim, ya, bimakna rojim, ya. Jadi yang pertama tidak menggunakan ro, bukan tidak menggunakan alif, ya, itu maknanya sama dengan menggunakan alif. Li annahu, sesungguhnya setan itu yarjamu, menggoda atau mengutuk, ya. Setan itu terkutuk tapi kerjaannya juga mengutuk. Yarjamu annasa, manusia. Setan itu merajam manusia, mengutuk manusia, bil waswasi, dengan rasa was-was, ragu-ragu. Ya, niatnya sudah benar mau hadir ngaji, ya, tiba-tiba digodain setan melalui was-was. Ya, was-was itu kayaknya saya capek, enakan istirahat, begitu. Kayaknya enakan saya jalan-jalan. Ragu-ragu, dibikin ragu-ragu. Ngapain ngaji? Kan kemarin sudah. Besok ada lagi. Ngapain sekarang ngaji? Begitu. Itu setan, was-was. Ya, dan itu ayatnya di dalam surat apa? Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, ya, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu, membisikkan, artinya waswas itu membisikkan, ya, menggoda melalui bisikan dalam hati, fi sudurin nas, dalam hati dada manusia. Gitu. Makanya tidak ada perbuatan baik kecuali akan diruntuhkan, dihabisi oleh setan. Tidak ada rencana baik kecuali akan dihalang-halangi oleh setan. Waspadalah. Apa biasanya waspadalah? Iya. Ya. Bil waswasi warrobaibi, warrobaisi, dan penghalangan. Jadi nggak cukup dengan was-was, tapi dihalangi secara nyata. Yang kemarin sudah saya sampaikan beberapa contoh, misalnya, ya, laki-laki mau ngaji, mau kemana bu? Ngaji. Hari ini itu di MM ada bonus besar-besaran, begitu. Wah, masa sih? Iya bener. Ngaji nggak ya? Bonus apa ngaji? Bonus apa ngaji? Begitu. Saya ngaji aja. Ini hanya sekali ini, begitu. Wah, ngaji nggak ya? Ntar ngaji nggak dapat lagi, ini cuma setahun ini. Ngaji aja. Ini yang paling besar sampai dapat mobil. Subhanallah, mobil. Ya Allah, dapat mobil. Ngaji nggak ya? Ngaji nggak ya? Ya sudahlah, nggak ngaji. Jadi setan nggak cukup was-was dari hati kita sendiri, dihalangi melalui orang lain, pinjam diri orang lain, ya, untuk menghalang-halangi kita. Akhirnya benar, ya sudah, kan besok masih ada juga ngaji. Kemarin juga sudah ngaji. Hari ini saja saya mau nyari bonus mobil.
Tiba-tiba begitu jalan ke motornya mogok. Mogok, udah begitu di bengkelnya tutup. Akhirnya nggak jadi ke nggak jadi ngaji. Kata setan, syukurin loh. Begitu. Maksudnya Bu, contoh ini begitu setan akan menghabisi amal kita, akan menghalangi rencana-rencana baik kita, maka jangan biarkan rencana kita itu berdiri sendiri. Rencana baik itu harus di backup. Apa backupnya? Doa. Rencana baik itu terus, ya Allah kami mohon keinginan saya ya Allah Engkau mudahkan untuk menggapainya. Ada pengamannya. Kalau nggak ada pengamannya itu hilang, habis, lupa. Ya, habis itu pengaman yang lain, orang lain biar dengar rencana. Biasanya kalau di zaman sahabat itu nadar, ya. Nadar itu keinginan untuk mencapai sesuatu dengan janji untuk melakukan sesuatu. Itu juga bisa menjadi pengaman. Ibu saksikan ya, saya misalnya nih, kalau misalnya proyek saya tahun ini goal, ya, saya akan potong sapi untuk pengajian bulanan, begitu. Itu rencana baik, orang lain mendengar supaya orang lain memotivasi. Jangan biarkan rencana baik itu berdiri sendiri. Kenapa? Yakin dihabisin oleh setan. Begitu ya, catatan pentingnya itu sudah selesai. Wal awalu asyharu wa as-suhu, ya, yang bimakna waswas itu lebih unggul dibanding dengan robais, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah ganti bahasan, ya, sudah ganti bahasan. Timbang kita lanjutkan nanti tanggung, mending ngopi dulu. Iya, boleh. Ayo, monggo silahkan ngopi dulu biar semangat. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa madhab kemarin sudah kita bahas. Ada madhab fikih, ada berapa? 4. Pertama, Imam Abu Hanifah, ya, yang kedua, atau gampangnya kita sebut Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Hambali. Masih ingat lahir di mana tahun berapa? Ingat? Iya, lupa ya. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 699. Kemudian Imam Malik lahir di Madinah, ya, pada tahun 711 Masehi. Kemudian Imam Syafi'i, ya, lahir di mana? Di Gaza, Palestina pada tahun 767 Masehi. Kemudian Imam Hambali lahir di Baghdad, Irak pada tahun 780 Masehi. Kemudian itu madhab fikih. Madhab hadis yang mayoritas atau jumhurnya itu ada 9, juga sudah kita bahas kemarin. Yang pertama Imam Bukhari, lahir di desa Bukhara namanya, nama negaranya Uzbekistan, yang nggak lama lagi akan menjadi tuan rumah Piala Asia
Yang punya duit silahkan nonton bola sekaligus ziarah ke makamnya Imam Bukhari. Tahunnya berapa? Beliau lahir pada tahun 810 Masehi. Setelah itu Imam Muslim itu lahir di Iran. Ya, basisnya Syiah. Tapi Imam Muslim bukan orang Syiah. Ya, basisnya Syiah. Beliau lahir pada tahun 821 Masehi. Ayo saya kebut nyangkut dikit kalau masih ingat, karena sudah kita bahas kemarin. Setelah itu Imam Abi Daud lahir di desa Sijistan namanya. Sijistan itu Irak. Ya, pada tahun berapa? 817 Masehi. Ya, kemudian Abu Daud Tirmidzi, Imam Tirmidzi lahir di desa Tirmidz, satu negara dengan Imam Bukhari di Uzbekistan pada tahun 824 Masehi. Kemudian Imam Nasai lahir di negara Turkmenistan namanya, negara yang diapit Iran sebelah selatannya dan utaranya adalah Uzbekistan pada tahun 829 Masehi. Nah, kemudian yang terakhir dari 6 itu adalah Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah itu lahir juga di Iran pada tahun 824. Itu yang sudah pernah kita hafal. Masih ingat enggak? Enggak. Nah, sekarang yang baru saya akan tambahin ya. Kalau toh ini dianggap berat ya enggak usah dianggap ya. Kalau dianggap berat enggak usah dianggap. Anggap aja angin berlalu. Tapi bahwa ada madhab Quran ya. Ini sekarang ini 4 madhab Quran ya. 7. Ada 7 madhab Quran. Ya, jadi madhab qurra, jadi cara membaca Al-Quran itu ada 7. Yang pertama ya adalah Imam Ibnu Amir, ya, yang bawa pulpen boleh ditulis karena tulisan itu berpahala. Sampai tulisan itu ada tetap berpahala. Tulisan kita itu jangan sembarangan, itu jadi jariah. Nggak apa-apa sekarang ditulis besok lupa, besok lagi ditulis lagi lupa. Kalau itu sudah ditulis 10 kali nggak apa-apa. Iya. Jadi yang pertama Imam Ibnu Amir lahir di Damaskus. Beliau wafat, ini saya tulis wafatnya pada tahun 118 Hijriah. Hijriah lah ya. Hijriah ini para tabi'in, Pak. Jadi nabi, sahabat, tabi'in. Kalau Imam Ibnu Katsir ini sudah jauh, udah 1300 tadi. Ya, satu Imam Ibnu Amir. Lahir di mana, Bu? Di Damaskus, Suriah. Ya, Suriah. Tahunnya wafatnya berapa? 118. Yang berikutnya ya adalah Imam Ibnu Katsir, namanya sama. Ya, namanya sama. Lahirnya di Mekah. Ya, lahir di Mekah, wafat juga di Mekah. Ya, di makam Ma'la. Ya, beliau wafatnya pada tahun 120 Hijriah, bukan Masehi. Ya, 120 Hijriah. Berarti dengan Imam Madhab bedanya agak jauh. Ini lebih awal. Yang ketiga Imam Asim. Imam Asim ini yang bacaannya sampai ke kita itu. Ya, itu ikut Imam Asim, versi Imam Asim. Ya, lahir di Kufah. Kufah itu Irak. Wafatnya ya pada tahun 127 Hijriah. Ya.
Yang berikutnya adalah Imam Abu Amr. Kalau yang pertama Ibnu Amir, ini Abu Amr. Lahir sama di Kufah, Irak. Negaranya Saddam Hussein, Bu. Itu ulama-ulama besar luar biasa banyaknya. Ya, di Kufah, Irak juga. Ya, beliau wafat pada tahun 154 Hijriah. Ya, 154 Hijriah. Yang berikutnya Imam Hamzah. Lagi-lagi di Kufah, Irak. Iya, lagi-lagi di Kufah, Irak. Beliau wafatnya 156 Hijriah. Jangan lupa ini Hijriah bukan Masehi. Kalau yang madhab fikih tadi saya sebutnya yang tahun Masehi. Ini Hijriah. Imam Hamzah. Yang berikutnya Imam Nafi'. Ya, Imam Nafi' itu lahirnya di Madinah. Ya, di Madinah. Yang lahir di Madinah dari 4 mazhab fikih siapa? Imam Malik. Ini sama dengan Imam Malik, dan Imam Malik itu mazhab Qur'annya ikut mazhab Imam Nafi' ini. Begitu. Jadi 4 mazhab fikih itu juga mengikuti mazhab Quran dari 7 ini, karena periodenya lebih awal. Gitu. Imam Nafi' ya di Madinah, wafatnya tahun 169 Hijriah. Wafatnya. Sementara Imam Syafi'i kalau hitungan lahirnya, kalau Hijriah berapa? 150 baru lahir. Sementara ini Imam Nafi' ini wafatnya. Yang terakhir Imam Al-Kisai. Ya, Imam Al-Kisai lagi-lagi di Kufah, Irak. Masya Allah, Irak ini luar biasa ya. Tapi oleh ya negara-negara barat dihancur-hancurin. Ya, itu karena begitu, menyimpan rahasia besar. Ya, Imam Al-Kisai. Beliau wafat pada tahun 189 Hijriah. Nah, perbedaan dalam membaca Quran, perhatikan. Ya. Kalau Imam Asim dan Imam Al-Kisai itu ada 3 ayat. Ayat 4, ayat 6, ayat 7. Ini dalam Fatihah yang berbeda cara membaca. Imam Asim dan Imam Al-Kisai itu membaca Maliki itu tetap ada isbat hamzah namanya, yaitu dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. 2 imam ini. Sementara ya imam yang lain berapa berarti? 5 imam ya. Itu semuanya membacanya adalah hadful hamzah. Emanya pendek, Maliki Yaumiddin gitu. Jadi yang baca panjang hanya 2. Nah, ayat ketiga ini kalau menurut Rawi Susi namanya. Jadi imam yang berada di bawah ikut pendapatnya Imam Asim dan Imam Al-Kisai itu ayat 3. Berarti bunyinya apa, Bu? Ayat 3 Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim itu. Kalau menurut Rawi Susi itu dibacanya idgham kabir.
disambung dengan Maliki. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, begitu. Ya, jadi mimnya satu tapi tasydid double. Fungsinya juga jadi dua, cuman menyatu, namanya diidghamkan. Ya. Itu ayat 3 ke 4. Nah, kemudian ayat 6. Ayat 6 menurut Imam Ibnu Katsir. Tadi lahirnya di mana? Bukan Imam Ibnu Katsir ini. Lahirnya di Mekah. Tahun berapa wafatnya? 120. Ada contekannya enggak? Ada. Menurut Imam Ibnu Katsir itu ihdinas sirata, shotnya itu dibaca sin. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ihdinas sin. Ya. Sementara Imam Hamzah itu ismam pada huruf zai. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ikut imam baca begitu kabur nggak? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian di ayat ketujuhnya siratal ladzina, lagi-lagi menurut Imam Ibnu Katsir dibaca sin pada shotnya itu. Ya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, gitu. Dan menurut Imam Hamzah tetap ismam pada huruf zai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, begitu. Nah, kemudian yang terakhir pada hak di dua, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau menurut Imam Ibnu Katsir, kalau dibaca waqaf itu tetap him. Tetapi kalau diwasolkan disambung itu dibacanya hum. Dibaca dhammah plus ditambah wawu di belakangnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, begitu. Ya, itu menurut Imam Ibnu Katsir. Kalau Imam Ibnu Katsir kalau wakaf him, tapi kalau wasol itu umum. Tapi menurut Imam Hamzah, wasol ataupun wakof haknya itu tetap dibaca dhammah sekaligus ditambah wawu. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mendengar waladdallin biar enggak baca disunahkan amin. Iya. Ya. Tetapi semua bacaan yang berbeda-beda itu menurut jumhur ulama itu hanya sebatas kajian. Sebatas kajian. Untuk dijadikan bacaan dalam sholat, mayoritas ulama berpendapat ya tidak boleh. Ya, minimal tidak dianjurkan. Makanya meski di Makkah, Madinah sekalipun, padahal menurut Imam Ibnu Katsir di situ, ya, di Makkah, ya, tetapi bacanya tetap biasa. Pertanyaan terakhir, kok bisa berbeda-beda? Kenapa? Nah, itu. Ceritanya dahulu Al-Quran itu turun ditulis
nggak ada titik, nggak ada harokat. Antara ba ta sa itu nggak ada titiknya, jim ha kho nggak ada titiknya, dal dal ro zai nggak ada titiknya, apalagi harokat, titiknya saja nggak ada. Sehingga bacaan para ulama di daerah-daerah itu berbeda-beda, tetapi maknanya memang tidak jauh berbeda. Contohnya Imam Malik berbeda lagi, bacanya itu malaka yaumaddin, bukan maliki yaumiddin. Imam Malik bacaannya Fatihah itu malaka yaumaddin. Apa bedanya maliki dengan malaka? Kalau maliki isim fa'il, kalau malaka fi'il madhi. Hanya konsekuensi susunan saja. Ketika malaka maka maf'ul bihnya yauma, malaka yaumaddin artinya Allah yang memiliki hari kiamat. Kalau maliki Allah yang merajai, hampir sama. Begitu. Nah, kemudian lahirlah ulama yang fenomenal. Namanya Abdullah Mujahid, mengumpulkan. Waktu itu bacaan ulama sangat banyak, sampai ratusan, gak hanya 7, ratusan berbeda-beda. Akhirnya Imam Mujahid ini mengumpulkan berdasarkan seleksi masa hidupnya, ya, maksudnya masa hidupnya ulama ini. Kalau panjang berarti pengalamannya banyak. Terus kemudian harismanya, kemudian keilmuannya, kemudian sanadnya, baru dipilih 7 madhab Quran ini. Ya, dan kemudian lahir juga ulama yang fenomenal, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, juga dari kalangan tabi'in, yang menjadikan Al-Quran sampai ke kita titiknya lengkap, harokatnya lengkap. Karena tahu kalau orang Bekasi kalau nggak ada titiknya nggak bisa baca, betul? Jangankan nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya saja nggak jelas. Ada harokatnya saja nggak jelas, apalagi begitu. Abul Aswad Ad-Du'ali memulai hanya titik itu lengkap, tapi harokat hanya di awal sama akhir. Baru kemudian setelah beliau wafat dilanjutkan Syekh Nasim, ya. Jadi santri beliau yang menjadikan Al-Quran itu lengkap, ya, Nasir bin Asim namanya. Ya, sampai ke kita seperti ini. Ya, terakhir lagi, kalau pertanyaannya yang sampai ke kita itu versi siapa? Ya, yang kita ikuti adalah Imam Hafiz yang ikut kepada Imam Asim. Begitu. Masih ingat tahun tanggalnya? Masih ingat Imam Asim lahirnya di mana? Imam Asim lahirnya di tahun wafatnya, ya, tahun berapa? Mudah-mudahan sebelum keluar dari pintu masih ingat. Sebelum keluar. Ya, baik. Ada beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustadz, mengapa dalam diri kita selalu ada was-was saat ada masalah? Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Ya, cara mengatasinya setiap masalah kita, pertama sholat taubat. Ya, sholat taubat. Kenapa? Karena masalah kita itu nggak kelar-kelar dan nggak ketahuan ujung pangkalnya. Kebanyakan karena kita kebanyakan dosa.
Ya, sholat tobat. Ya, habis itu sholat hajat, minta ya kepada Allah supaya masalahnya diselesaikan. Satu lagi, kalau mau baca Yasin 3 kali. Ya, baca Yasin 3 kali, minta kepada Allah supaya masalahnya diselesaikan. Ya, fokus ketika membaca bunyi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin dan sebagainya, membayangin ya Allah, dengan mukjizat ayat demi ayat ini Engkau selesaikan masalah saya sampai selesai. Bolehkah baca Al-Qur'an untuk menyelesaikan masalah? Boleh. Kata siapa? Kata Allah. Di mana sholat kita? Sholat kita itu setiap sholat kita mengajukan 8 proposal. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Minta rizki, nggak cukup rizki. Saya udah pernah sampaikan, ya, udah berulang kali itu. Wah, udah hafal belum maknanya? Belum, ya. Insya Allah mudah-mudahan jadi hafal. Jadi sholat kita itu dikemas untuk minta rizki, minta sangu juga. Wajburni, cukupi kami, ya. Warzukni, berikan kami rizki. Wahdini, bimbing kami kalau salah ya Allah. Wa'afini, ya Allah, berikan kami sehat. Ini ada JP apa? Ada askes di situ, ya. Asuransi kesehatan, ya. Jadi wa'afini, ya, berikanlah kami sehat. Itu selalu minta nagih kepada Allah melalui sholat, minta diberikan sehat gitu. Udah jalanin kesalahan, minta lagi wa'fu anni, ya Allah maafkan ya Allah kalau saya salah, ya begitu. Yang berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf bertanya di luar tema. Ya, apakah orang yang dibadalkan hajinya karena fisiknya tidak mampu bisa mendapatkan haji yang mabrur? Apakah pahalanya bisa sama dengan mereka yang mampu menjalankannya sendiri? Ya, orang-orang yang secara fisik, secara ilmu kedokteran sudah divonis nggak mungkin ya akan bisa melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik, maka meskipun masih hidup boleh dibadalkan dengan syarat yang membadalkan itu sudah Pak Haji. Ya, kalau belum Pak Haji belum boleh, karena nanti akan berlaku untuk dirinya sendiri. Artinya untuk yang orang yang sudah berangkat haji, baik bapak maupun ibu. Ya.